Magic damage. Magic damage-nya Amon aja. Amon Udah. aja kan? Amon aja udah. Oke. Oke, itu dia deh. Itu dia komposisi dari kedua tim Todak dan juga Siusun. Nah, menurut Bapak analis nih, lebih memihak komposisinya siapa? Waduh, kalau soal komposisi sih kayaknya mau berat ya. Kayaknya sih lebih ke Todak deh. Soalnya emang Beatrix lagi kuat banget. Dan mereka tuh biarpun timnya si Yusun tuh bisa ngedive banget ya, tapi tim Todak tuh ada cukup alat untuk menggagalkan engage dari tim musuh loh. Jadi mereka ada Ruby, mereka ada beberapa hal. Jadi asal mereka tuh nggak beneran terpaksa buat lari, beneran ke pressure dan di dive separah itu, mereka bisa membalikkan keadaan sih menurutku. Oke. Kita lihat aja seperti apa nantinya di game yang pertama ini di match yang keempat. Dan langsung aja kita akan terbang menuju ke Land of Dawn lewat pertempuran Todak melawan Siusun. Yes, kita akan melihat kalau misalnya, oke bener ya, Angela Matilda akan menjadi mid lanernya dipegang oleh Ember. Dan Beatrix juga akan menjadi mid laner. Jadi menarik sih ini udah berubah banget. Kita melihat Formis juga pakainya high lows, tapi sudah ada pergerakan nih di area mid 40. Iya, karena dia bertukar posisi ya, bertukar role juga dengan Ciku, di mana untuk kali ini Ciku lah yang akan menjadi junglernya, lalu Formisnya yang akan menuju ke area dari XP Lane. Yes, mereka emang dari dulu tuh sering tuker-tukeran. Ciku sama Formisnya. Oke. Jadi bisa saling mengisi, anjay. Waduh. Dari 9 tim yang tersisa, Todak dan Siusun jadi tim dengan KDA terendah, tidak memiliki total. Todak memiliki total 2,38 KDA, sedangkan Siusun 2,40 KDA. Ini dia fun fact by Snake Video. Ya, berarti karena GX sudah nggak ada, kedua tim ini nih yang memiliki KDA yang terendah dalam M3. Dan sekarang kita bisa melihat kalau Ember sudah mulai mencicil HP dari Beatrix berusaha juga untuk main secara aman. Dan di sini Formis terjebak dalam situasi 2v1 box dan juga Felix tercicil lebih dari setengah darah, terpaksa untuk mundur. Ditastasin di depan muka seperti kayak gitu ya. Oke, sementara di bagian tengah udah ada Donran Wolf King-nya. Belum lagi tadi Amon yang hampir aja bisa. Namun ternyata ada efek yang tercipta lewat retri yang langsung diantarkan. Blood Retribution menyedot darahnya. Betul, dan Ember langsung hilang menjadi first blood ke arah dan tangan Todak. Dan sekarang kita bisa melihat kalau Todak mulai berotasi ke area atas, mungkin mencoba untuk memberi pressure juga terhadap Brody. Tapi sekarang kita bisa mengintip Turtle Cam yang dimana Turtle-nya sudah bangun. Presented to you by Samsung Galaxy A52s 5G. Oke, sementara itu udah Turtle-nya juga udah mulai terlihat, udah mulai dicocol juga. Yums-nya hanya bisa mengganggu tanpa bisa memberikan balasan terhadap player-player tersebut. Tapi Ciku guysnya free seorang diri, malahan dia bisa mengamankan langsung ke arah satu purple buff-nya, tidak ada penjagaan dan itu dimanfaatkan oleh Ciku guys. Iya, dia jadinya bisa ke steal ya buff birunya, sayang sekali. Tapi sekarang menuju ke menit yang ketiga kita akan mengintip sedikit tentang itemnya Arashi. Yap, masih di early game ya, jadi sebenarnya itemnya tuh belum ada yang terlalu gimana gitu. Tapi Ciku guys sudah mendapatkan keunggulan dengan first blood tadi, jadi dia sudah mulai banyak item dan dia ada sepatu penetration juga. Jadi dia bisa mulai snowballing dan harapan buat Ciku pasti untuk bisa dapat mungkin skor seperti 4-0 gitu ya, mulai snowballing apa yang gak terkendali gitu. Nih dari bawah juga udah ada 4 player yang mulai berkumpul. Dari Felixnya mulai langsung lompat ke bagian depan, lalu ditembakkan lagi dengan ini Beru Passion. Udah ada lagi sebuah bantuan dari Angela, tapi sekarang untuk Popeusnya tidak tertahankan sama sekali, di mana dia terlalu bebas untuk melakukan lompatan-lompatan indahnya kepada player dari Todak. Yes, dan Yums menjadi korban selanjutnya dan membuat Siusun dan Todak juga di kill point sebesar 1 sama ya. Dan sekarang kita bisa melihat kalau Ran memiliki pressure yang lebih di area atas dan sudah mulai bisa mencicil gold di bagian atas juga. Tapi guys, kalau kalian punya gold yang lebih juga, jangan lupa untuk pesen dari Grab. Karena ada kode promo M3X Grab di mana kalian bisa mendapatkan diskon sebesar 70%. Tapi lihat di sini Momo harus berhati-hati, ada Boxy yang bisa support dan bantu teman-temannya, Pak Pulung. Yap. Karena untuk sekarang ya dari Eman-nya, Endless Up-nya pasti akan sakit sekali. Barusan juga tidak ada orang yang tertarik lewat Emo Pendant yang dikeluarkan. Sayang sekali, mereka pun harus set up ulang lagi. Dan kita bisa mengintip kalau misalnya Turtle selanjutnya akan spawn di bawah 10 detik ya. Jadi kita akan melihat apakah rotasi
akan efektif atau enggak, apalagi dari Todak yang sudah mulai masuki area tersebut, sudah mulai tercicil dikit demi sedikit oleh teman-teman si Yusun. Tapi Todak sekarang harus berhati-hati, Yus berusaha untuk menjadi frontlinernya, tapi kita bisa melihat ada satu area belakang mampu mensecure juga turtle-nya untuk teman-teman si Yusun. Waduh, itu dia yang mau pendeknya connect, udah lagi donor walking, tapi ternyata itu langsung membuat adanya sebuah aksi balasan yang langsung dilakukan oleh Roger. Itu sedikit lagi IP tersisa, bisakah dia bertahan, tapi ternyata untuk kali ini dari Hylos yang memaksakan keadaan, tapi Gunner aja udah berhasil langsung mendapatkan ke arah Hope 1. Jungler utama ini dimiliki oleh si Yusun. 2 tukar 1 untuk sisi si Yusun ya. Jadi agak rugi untuk pihak Todak, tapi sekarang kita bisa melihat ada rotasi yang cukup agresif terhadap Chiku guys. Apakah dia bisa kabur? Moon berusaha untuk memberi space juga untuk Chiku guys, tapi untuk saat ini belum ada yang ditumbangkan. Tapi masuk menit yang kelima kita bisa melihat kalau si Yusun masih memegang kendali di goldnya. 40, lihat itu. Itu sedikit lagi, Embernya tidak bisa bertahan dan hilang sudah lagi. Namun di bagian tengah udah ada sebuah invasi yang langsung dilakukan. Yumnya pun mundur, tapi di bawah udah ada satu auto turret yang hancur langsung. Yes, benar banget. Dan sekarang apa yang bisa dilakukan? Apa yang sudah terjadi sebenarnya, Arashi? Dan ini kita Susan sebenarnya mau bikin play yang lebih agresif gitu, tapi kayak nggak terlalu gampang ya. Dan tadi mereka ada kesempatan, tapi sebenarnya yang masuk tadi cuma Home sama Boxy gitu loh. Jadi kalau mereka sebenarnya bisa masuk bareng-bareng, mereka ada potensi buat menang fight tadi tuh dengan lebih kuat. Instant replay dari Samsung Galaxy A52s yang kita lihat sekarang. Dari fight itu tadi semua orang udah mundur, tapi di sini Home dan Boxy combo 2 orang ini melawan 4 orang, dan Felix masuk ke belakangan gitu loh. Kita ngomongin tadi pedaan di disiplin, dan di sini mereka masuk ke satu dan hampir berhasil ya. Home hampir tapi sayang banget bisa berhasil di-secure oleh Formace. Jadi mereka kalau bisa main lebih bareng aja gitu, komunikasi yang lebih lancar mungkin, pasti mereka bisa membalikkan keadaan. Itu udah berasa ya tadi endless shot-nya ya. Langsung masuk ke tubuh orang, buset, ada 10 dagger kayak begitu. Kelar juga. Jadi ya di bawah langsung dibalaskan aja oleh Todak. Mereka berhasil untuk mendapatkan satu auto turret. Di atas juga seperti itu. Lihat dari minimap ada masing-masing 2 player yang berada di area top lane. Sementara dari Chiku guys, ini dia soulnya langsung digunakan. Namun sekarang di area turtle mereka udah mulai menginvasi lagi. Udah ada open fire langsung dikeluarkan juga. Wave mina di bagian tengah dihilangkan. Turtle-nya masih nganggur dan belum tahu akan menjadi milik siapa. Tapi offender-nya udah langsung connect aja ke arah Boxy. Boxy-nya mundur dikejar dengan ada satu glorious pathway. Malah yang bermaju kembali ke pasek angle-nya. Nabrak juga, pertempuran yang akan terjadi di area turtle. Ada satu korban langsung tercipta. Di mana Ruby-nya udah gak kuat lagi untuk menahan painnya. Damage yang dikeluarkan. Mereka pindah lagi ke area yang berbeda. Soul-nya langsung tembak lagi. Dengan ada MVP Rupation yang begitu menyakitkan seorang diri untuk Patricknya. Bisakah dia bertahan karena ada 4 orang, 8 pasang mata yang siap untuk menyaksikan dia menghilang. Kita baru ngomongin dari ada perbedaan disiplin ya, dan kita lihat pas Yusun masuknya bareng-bareng langsung beda. Dan Felix di fight itu tuh lompat berapa kali tadi, 8 kali ada kali, terus-terusan gak berhenti-berhenti. Dan kita bilang kalau emang si Yusun bisa bikin Torak harus mundur, ngejarnya pasti gampang. Jadi asal kalau Torak tuh gak cukup kuat dan gak bisa mengejar si Yusun, pasti situasi bakal sesuai game plan dari si Yusun. Iya, itu 8 pasang mata udah pemainnya si Yusun, sama pemain dia sendiri pasti ngeliatin tuh. Ini Patrick bisa nggak selamat ya, tapi nggak bisa. Karena Patrick ya pun udah dikeroyok segitu banyaknya player yang dimiliki oleh si Yusun. Turtle sekarang menjadi milik si Yusun juga. Ini sendirian aja nih Yums nih. Apakah dia akan masuk ke bagian dalam untuk bisa mencari satu orang untuk ditarik keberadaannya? Apakah dia berani untuk melakukan tersebut? Karena ada Moon juga yang udah mengeluarkan artilerinya untuk menghilangkan wave minion. Yep, untuk item 2 sekarang Ember udah ada antivirus, jadi bisa lebih berani maju ke depan. Felix tadi udah ada Cloak of Destiny dan juga ada Ice Queen Swan. Jadi pengejaran dari tim si Yusun akan lebih gampang lagi. Dan kalau emang mereka tuh agresif, Todak kalau agresif bisa dihentikan oleh Felix juga. Rune pun udah ada Blood of Desperate, jadi nggak akan segampang itu buat di pick off sama tim Todak. Iya, tapi ini Todak kayaknya bisa masuk sembarangan gitu ya untuk melakukan invasi balasan. Dan ini biru profesional langsung dikeluarkan. Glorious Pathway-nya kali ini berhasil untuk membuat pemain-pemain dari Todak berhasil kabur tersebut, tapi tidak untuk Yums. Yums yang menjadi korban. Formation-nya seorang diri mau pergi ke arah mana? Ada kuda yang langsung dimangsa aja oleh serigala. Langsung hilang sudah. Untuk Hylos-nya kali ini menyisakan 3 orang dari Todak. Momonya mau pergi ke arah mana? Laikan Force-nya juga udah connect. Sebenarnya dari Soul Sub-nya dia akan pergi karena sekarang pergerakannya masih ketahuan. Triple kill berhasil didapatkan oleh Roger. Galak banget Roger dari si Yusunnya, dan sekarang mereka mendapatkan tempo dari Todak. Udah memiliki keunggulan gold sebesar 4.000 juga, dan sekarang mereka mau lebih. Mereka sudah mengincar ke bagian tengah di turretnya, dan gila, wow.
keren banget nih si Yusun, galak banget bener melawan Todak ini. Dan sekarang Todak belum memiliki jawabannya dari keagresifan. Dan kita bisa melihat mereka mencari lebih. Power Base menjadi korban yang berikutnya. Tapi mereka sekarang lebih memilih untuk mendapatkan turret di bagian bawah Pak Pulu. Yap, inner turretnya berhasil dihancurkan. Di mana tim fight ini sepertinya emang pemain Todak dari tadi yang mancing terus ya. Dan itu adalah harusnya menjadi kebahagiaan untuk si Yusun. Karena tadi dari Key to Victory aja kita lihat. Untuk si Yusun, selain dari fight, mereka harus juga memikirkan sisi objektifnya. Berarti itu menandakan kalau si Yusun emang suka banget untuk tim fight-nya nih Arasi. Iya, tapi kan balik lagi win condition mereka nih juga harus berhati-hati. Nggak cuma cari kill doang nih. Mereka cari kesempatan buat ambil fight, dapat 5 kill tadi, 4-5 kill, terus langsung cari objektif, tower, lord mungkin. Dan itu yang mereka harus lakuin buat mastiin mereka nggak memberikan Todak kesempatan buat masuk ke late game. Karena di late game nanti kalau udah 5 lawan 5 dan Ruby udah punya item, Lapula punya item, Beatrice punya item juga, bakal agak repot sih buat mereka nembus front line-nya. Oke. Ini dia Felix langsung membuat parameter di depan sana, membuat baris pertahanan, ada Oracle di dalam tubuhnya. Yums bersiap untuk maju ke bagian depan tapi langsung dipegal, langsung dicegal pergerakannya, langsung dimajuin begitu aja. Ada resisan sedikit untuk Rogernya, langsung berubah menjadi mode merangkak dan juga berlari untuk bisa mengejar langsung ke arah Yums. Bener banget, dan sekarang si Yusun memegang kendali banget. Lihat goldnya dari 4.000 2 menit yang lalu sekarang udah menjadi hampir 7.000. Dan kita bisa melihat juga pressure yang sudah diberikan di area top lane di mana mereka mau mencari objektif selanjutnya. Kita bisa melihat Moon udah di ghosting, bukan di ghosting, maksudnya disuruh mundur sama teman-teman si Yusun. Gara-gara Pak Pulu mikirinnya di ghosting mulu. Dan sementara kita bisa melihat di bottom lane ada Amon yang berusaha untuk nahan Lord yang sudah marching di bawah sana. Iya, ini semua dikeluarin sama dia nih. Soul Shard-nya lah, Endless Shard-nya lah, Slayer Shard-nya lah, semuanya dikeluarin guna untuk menghilangkan langsung ke arah satu Lord tersebut. Yums level 9 ketinggalan jauh banget dari Hove. Memang bisa tertarik dengan Name of Vendetta, tapi sekali nyalakan Force ini darahnya Ruby juga kenceng banget hilangnya. Apalagi kalau Hove udah udah 6-1 nih skornya, gila. Beneran emang Pick Roger ini kalau emang lagi menang tuh menang banget gitu. Tapi harus mastiin mereka bisa snowball. Dan dari komposisi mereka sih emang agresif banget. Dan Hove tuh udah ada Windtalker, udah ada War Axe, udah ada Endless Battle juga. Jadi kalau mau ngejar, mau nge-burst, mau nge-damage, udah damage-nya lebih dari ada sih. Oke. Dan kita bisa melihat kalau Lordnya tumbang dengan begitu saja, belum berhasil mendapatkan objektif satupun. Tapi masih memegang kendali dari mapnya dari teman-teman si Yusun ini Pak Pulung. Nih gimana lagi, mereka masih sabar banget ya. Mereka set up aja, ngambilin seluruh resource yang dimiliki oleh pemain Todak di area yang dimiliki oleh Todak. Nih di bagian tengah juga mereka seperti akan melakukan sebuah invasi di mana serangannya udah berhasil untuk mendapatkan satu inner turret milik Todak. Iya, satu inner turret milik Todak menjadi miliknya Todak. Kenapa jadi milik Todak? Miliknya si Yusun. Miliknya si Yusun. Miliknya si Yusun. Milik ini inner turretnya milik Todak. Milik Todak. Diambil sama si Yusun. Diambil gitu, benar. Sip. Maaf ya teman-teman. Dan sekarang kita juga bisa melihat kalau goldnya naik lagi jadi 7.000 gold lagi. Jadi kita bisa expect kalau itemisasi dari teman-teman si Yusun juga pastinya lebih unggul dibanding Todak. Dan kita udah memasuki menit yang ke-13. Tapi untuk saat ini mereka masih bermain berhati-hati, mereka mencari kesempatan yang pas. Karena dari pihak si Yusunnya juga nggak mau terlalu overcommit. Tapi di sini kita bisa melihat Felix maju dengan begitu agresif Pak Pulu. Iya benar banget, itu dia udah langsung aja dari Ruby-nya. Itu yang gue sebutkan dari tadi, apabila tadi Popheus diambil, Ruby-nya akan sangat-sangat menjadi target dari Popheus itu sendiri. Untuk Brody-nya menjadi pemain dengan pemilik gol terbanyak, dan bener aja damage-nya dibuktikan lewat seluruh item yang udah dia miliki. Ada Ruby yang udah langsung hancur juga, menyisakan 3 player di mana mereka sekarang punya wave minion. Akankah mereka bisa memaksakan untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang pertama, karena sekarang damage-nya begitu menyakitkan untuk pemain dari si Yusun. Mereka terus-terusan memberikan damage terhadap pemain dari Todak, di mana sekarang pemain Todak yang momonya mundur ke bagian belakang tapi terkena efek stun. Sedikit lagi SP tersisa, hanya saja dari best turret-nya terbuka dengan begitu bebasnya. Ada satu wave minion yang udah masuk dan mereka mendapatkan game yang pertama. Game yang pertama di tangan si Yusun dengan game yang begitu one-sided bisa dibilang ya. Mereka agresif banget dari early.